Kita sering melihat bahwa tidak bertanggung jawabnya anak-anak. Siapa sesungguhnya yang salah di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama kita memunajatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, dimaukannya kita dalam keimanan, ilmu tauhid, ilmu nubuwah, ilmu yang menjadikan hati nurani berfungsi. Berfungsinya hati nurani bili zikrillah dengan kehadiran Dia Zat Al-Ghaib yang Allah asmanya, bersamaan dan keluar masuknya nafas, sehingga ada kehadiran Dia Zat Al-Ghaibullah. Kemudian akan memberi lagi berlaku syukur. Terbuka lapang dada, nyeger, rasional dan nalar. Kedua, salawat salam pada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadikan kita supaya berada di dalam syafaatnya, yang keberadaannya sebagai Nur Muhammad menjadi terang cahaya kehidupan bagi para umatnya. Kemudian membentuk generasi ke generasi dengan proses sebagai murabi atau pendidikan yang saat ini atas permintaan untuk mengangkat tentang pendidikan. Menarik untuk dicatat bahwa kita ini sebagian dari orang-orang yang mengaku dewasa, kadang bahkan orang-orang yang berada di dalam kebijakan, betapa kita itu sering mengeluhkan keadaan dan situasi, menyalahkan generasi saat ini, generasi milenial umpamanya begitu ya, dituduh bahwa telah kehilangan jati diri, kehilangan perilaku santun, tidak memiliki kesantunan, kepedulian, rapuh. Betapa tidak bertanggung jawabnya mereka, para generasi-generasi sekarang ini. Kalau diberi pekerjaan jarang selesai, kemudian karena ini sudah merupakan akumulasi, sudah mungkin banyak yang tertuduh, akhirnya kita menjadi satu perilaku maklum dengan kalimat menyalahkan zaman, mergo wis jamane kan gitu. Terkadang kan begitu. Kemudian memang zaman sudah berubah. Jadi kalau dulu itu
yang lebih muda lewat yang lebih tua itu membungkukkan punggung. Kalau sekarang terbalik, tidak membungkuk tapi justru ndangak, jadi menampakkan dadanya, jadi dengkek kan gitu. Kalau dulu dipanggil itu dalem, kulo, saiki le, seto bro, karena gitu. Walaupun yang manggil orang tuanya. Dulu kalau kita sebagai anak kemudian minta sangu untuk sekolah, biasanya dikasih sangu 200 atau 100 rupiah, dikasih 50 rupiah, sudah terima. Kalau sekarang marah, matamu lupa bogak roh saiki iki jajan ki larang. Dik kene enak enggak yang punya anak begitu? Kemudian akhirnya kita mengeluh bahwa generasi sekarang, anak-anak sekarang itu sulit diatur, nggak punya adab, nggak punya santun. Bener nggak? Dan jenengan berkeinginan anak itu supaya patuh, begitu. Yang salah siapa? Yang salah sudah merupakan kesepakatan langsung atau tidak langsung adalah zamannya. Kan gitu toh? Yang wis zamane, dadi nek bocah saiki kemlinti karo wong tuane, kalau keluargane wis jamak lumrah, bener begitu ya? Ya. Jadi nggak apa-apa ya. Kita sering melihat bahwa tidak bertanggung jawabnya anak-anak. Siapa sesungguhnya yang salah di sini? Sehingga berbagai cara dan metode pendidikan ini terus mengalami perubahan dan pergantian pola atau sistem. Kalau kita berbicara tentang pendidikan yang ada. Namun kalau saya boleh mengatakan bahwa sesungguhnya yang salah bisa jadi adalah kita sebagai orang tua. Mungkin banyak orang tua pada saat masih punya anak-anaknya itu masih kecil, kemudian kamu mencari pekerjaan, kemudian memperoleh pekerjaan. Saat kemudian anaknya itu masih kecil, kita sering menuruti apa yang dimaui oleh anak. Bahkan anak tidak punya mau, itu pun kita juga sudah keinginan untuk membelikan sesuatu kepada anak kita. Anaknya itu nggak pengen, sing pengen ku ibuke. Kemudian akhirnya ibunya yang berangkat ke pasar untuk membelikan anaknya. Kowe kok tuku kemen kanggo anakku. Lah apa anakmu njaluk gak? Tapi aku seneng kene anakku duwe iki. Kemudian kita juga sering menghadapi pada saat anak itu meminta kepada kita. Kita juga menuruti apapun yang diinginkan oleh anak kita. Kita melepas rasional itu keinginan atau kebutuhan. Kita tidak pernah menyaring apa yang diberikan anak dengan asumsi begini. Ada enggak di sini terucap kalimat pada saat ada sebuah diskusi antar orang tua. Wiki kok tuku nganti koyok mubalir nukone anak. Jawaban orang tua biasanya apa? Saya bekerja, kalau tidak untuk anak,
siapa? Bener? Ada di sini yang begitu? Ya. Banyak. Karena wujud dari balas dendam kamu terhadap orang tua kamu dulu. Saat kamu dulu menginginkan permen, ternyata orang tuamu gak pernah membelikan permen kepada kamu. Apalagi saat kamu melihat es krim, hanya tahu kotaknya, tapi tanya lamun kamu dapat membeli. Setiap kamu meminta es krim kepada orang tua kamu mendahului merengut, ya enggak? Biasanya karena anak dulu itu masih patuh, saat lewat di situ ada toko, kemudian ada kotak es krim, biasanya bapakmu atau ibumu nyelamur menutup dengan mungkin ditutup matanya, gitu ya, bener? Bener? Kemudian saat ini kamu bekerja, maka kamu sebenarnya merefleksikan dendam diri kamu terhadap orang tua dulu, yang sekarang ini kamu ingin mewujudkan kepada anak kamu. Jangan sampai seperti saya yang nganti ngiler-ngiler tapi nggak pernah mendapatkan es krim. Bener? Berarti selama ini anak-anak kamu jadikan sebagai ajang balas dendam. Pada saat sistem pendidikan yang kamu berlakukan di keluarga, pada titik tertentu anak itu sudah pada titik akumulasi kamu anggap sebagai anak nakal. Kemana kamu larinya? Ya, kemana larinya? Ke pondok. Pondok itu adalah sebagai bengkel untuk mendandani anak yang di rumah yang telah kamu anggap bedik atau nakal. Berarti kalau ada anak yang generasi sekarang ini sulit diatur dan tidak bertanggung jawab, kemudian kita menuduh anak itu tidak bertanggung jawab, jangan-jangan atau sebenarnya siapa yang salah? Wadi ngakoni. Orang tua juga sering memposisi sebagai makhluk yang paling tahu di antara anak-anaknya. Saat ada orang lain bertamu, kemudian orang tua langsung mengambil kesimpulan bahwa itu anak saya yang paling tahu kemauan anak itu. Kamu merasa lebih tahu apa yang dimaui anak daripada anak kamu sendiri, bener nggak? Bener? Kamu meyakini bahwa anak itu dalam genggaman tangan kamu mengetahui persis apa yang dia mau anak, bener nggak? Kebanyakan kan begitu. Faktanya bener nggak? Kamu sering bertentangan dengan anak nggak faktanya? Ya? Berarti faktanya sebenarnya kamu nggak tahu kepribadian anak kan? Betapa sulitnya jujur itu kita mengakui bahwa kita tidak mengetahui tentang anak kita, dan kita merasa lebih mengetahui pribadi anak daripada bahkan dengan anaknya sendiri. Kadang begini, loh biyen dulu tuh kamu tuh nggak begitu tuh biyen tuh kamu ini kan yang kamu suka. Biasanya anak menjawab begini, kata siapa pak? Nggak begitu, bener nggak? Betul? Ayo oncek-oncekan. Akhirnya kita bisa menarik kesimpulan bahwa sesungguhnya yang tidak bertanggung jawab itu adalah orang tua, tapi bukan anaknya. Ayo, wani ngakoni boga. Ternyata
yang paling tidak bertanggung jawab itu ternyata kita. Setelah kita bentuk, segala kemauannya telah kita beri dengan asumsi bahwa kalau tidak untuk anak, untuk siapa lagi? Akhirnya anak menjadi manja, anak menjadi tidak bertanggung jawab, anak menjadi jika dikasih tugas atau pekerjaan itu jarang selesai. Kamu pernah nggak menemui kepada anak kamu minta untuk membantu pekerjaan kamu, mungkin pekerjaan di dapur, mungkin pekerjaan menyapu, atau mungkin pekerjaan apapun, itu tidak selesai atau jarang terselesaikan? Pernah nemui nggak? Upama nyapu halaman baru separuh sudah ditinggal. Pernah nemui? Diminta untuk isah-isah, piringnya ada 10, dia kayak sregep, piring telu sudah ditinggal. Bener nggak? Iya, ngalami. Kemudian pada saat anak ini selesai, suatu saat selesai sekali, maka sudah menjadi pembicaraan, anak saya patuh. Bener? Ya. Oke. Gimana solusinya? Apa yang terjadi sesungguhnya? Bapak Ibu yang berbahagia rahimakumullah, kita tidak ingin membentuk anak, mohon maaf, kita tidak ingin membentuk generasi itu hanya satu periodik. Kita tidak ingin membentuk keadaan, kebersamaan, kekeluargaan, dan keharmonisan itu hanya satu periode. Kita memerlukan satu sistematika generasi saat kita membentuk keharmonisan, kita membentuk kebersamaan, kekeluargaan, pemberdayaan, terjadi sebuah kultur, atmosfer belajar, atmosfer kreatif, atmosfer inovasi kalau perlu. Kita ingin membentuk ini tidak hanya satu kurun waktu seumur kalian, yang generasi selanjutnya tidak mau tahu dan menjadi rusak. Kita berharap bahwa generasi ke generasi itu bertahan paling tidak jika kita membentuk keharmonisan lingkungan yang baik, maka generasi selanjutnya itu juga baik, bahkan akan terjadi peningkatan yang lebih baik. Apa yang sistem yang harus kita lakukan? Banyak contoh komunitas atau komunal. Pada saat ada keemasan, generasi itu rata-rata generasi pertama dan kedua itu ada masa disebut masa keemasan. Kemudian generasi selanjutnya, entah itu institusi atau komunitas apapun, biasanya kemudian terjadi penurunan, degradasi, atau terjadi carut marut. Biasanya begitu. Terkadang kita melihat banyak komunitas begitu, bahkan perusahaan juga begitu. Saat kita melakukan kegiatan usaha, saat kamu melakukan usaha, generasi anak kamu atau generasi selanjutnya ternyata perusahaannya menjadi bangkrut. Saat BUMN didirikan itu menguntungkan, kemudian generasi selanjutnya terjadi kebangkrutan. Kamu melihat ada enggak komunitas atau institusi atau lembaga, entah itu lembaga pendidikan yang sekarang ini tinggal nama atau sekarang kembang kempis? Kamu melihat ada enggak ini? Ada? Banyak? Kenapa bisa begitu? Jamaah rahimakumullah, kata-kata yang kita susun menjadi sebuah narasi, kata-kata yang kita susun menjadi sebuah narasi
sebenarnya memiliki nilai atau dampak besar terhadap pembentukan kepribadian atau pembentukan karakter. Hal yang semacam ini butuh kita perhitungkan, tapi mungkin kita enggak berbicara terkait dengan detail ini. Ini kan hanya satu gambaran-gambaran. Kita berkaitan dengan lembaga pendidikan. Saat tadi saya ngomong, ternyata yang tidak bertanggung jawab sesungguhnya kita.